Ya itu tadi sih yang pertama ya mindsetnya yang pernah menyerah, habis itu ya itu lagi kau harus tanamkan ke dirimu, ke mindsetmu bahwa kau bekerja bukan buat dirimu doang, tapi pekerjaanmu impactnya buat ke semua orang loh gitu. Halo, kembali di Deti, time to spill the tea. Hari ini aku menjadi host di hari ini, nama aku Farah. Di sini aku nggak sendirian, aku kedatangan special guest yaitu Kak Muridal Muri. Boleh Kak, perkenalan aja dulu. Oke, baik, terima kasih Farah. Semuanya, perkenalkan nama saya Muridal, biasa dipanggil Muri. Saya aslinya dari Aceh. Perjalanan karir saya itu kurang lebih sudah hampir 6 tahun lebih ya. Itu dan sepanjang perjalanan karir saya itu juga nggak jauh-jauh dari dunia sales. Jadi saya juga pernah jadi sales, pernah di BD juga, dan juga sekarang sebagai AM, ya account manager. Ya pokoknya sepanjang perjalanan karir saya itu yang nggak pernah jauh-jauh dari dunia sales pokoknya. Oke Kak. Aku lihat background Kakak tuh berubah ya Kak, dari finance ke medical, terus ke yang terakhir ke bidang IT ya Kak? Iya betul. Itu ada reasonnya nggak sih Kak, kenapa bisa berubah gitu backgroundnya? Dari segi industrinya ya itu. Industrinya. Kalau sales masih sales di sales ya, tapi kan industrinya beda-beda ya. Nah, kalau kan pertama kali terjun ke dunia sales kan itu di Multifinance dulu ya. Itu kurang lebih hampir 4 tahun. Nah, terus itu saya udah ada kayak di titik jenuh gitu sih, udah ada titik udah kayak rutinitas gitu loh. Udah nggak ada lagi tantangan baru kayak gitu. Karena dulu udah pernah di puncak tertinggi gitu, udah pernah pencapaian yang paling tinggi kayak gitu. Akhirnya merasa di finance dulu udah kayak rutinitas aja gitu, jadi merasa tertantang buat nyobain hal baru, industri baru gitu, tapi tidak jauh dari dunia sales gitu. Jadi pengen nyoba-nyoba aja gitu ya iya, Kak? gitu kan mumpung masih muda gitu loh, gitu. Jadi jangan habisin umur cuma di satu industri aja gitu. Gitu Pak. Kalau Kakak tadi asalnya dari Aceh ya Kak? Itu Kakak emang dari dulu di sini Kak kuliahnya atau baru mulai karirnya start di Jakarta gitu? Sekolah lahir dan sekolah itu di Aceh. Saya kuliah juga di Aceh, baru start karir itu baru mulai ke Jakarta. Jadi dulu aku kuliah juga di Aceh, di Banda Aceh waktu itu. Jadi selesai kuliah pengen nih, emang pengen merantau kan, supaya dapat pengalaman lebih lagi kan gitu. Udah akhirnya coba-coba nih nyari-nyari loker yang memang penempatannya tuh di luar Aceh itu. Waktu itu aku dapat itu penempatan di seluruh Indonesia. Tapi kantor pusatnya di Jakarta. Jadi Kakak emang di Jakarta gitu ya dari awal bangun karir? Betul. Oke. Pas Kakak mulai karir di Jakarta tuh pernah ada tantangannya nggak sih Kak? Atau kayak ada culture shock ya gitu? Itu pasti. Ya tahu sendiri lah ya. Boleh diceritain nggak Kak? Nah kan yang notabene orang Aceh ya. Yang kalau orang Aceh itu kalau dikenal di luar, tanda kutip ya, fanatik banget agama ya. Terus dia dari segi culture dia sangat jauh berbeda. Otomatis ya pas aku pernah ngalamin culture shock yang memang ternyata di sini boleh ya kayak gini ya, kayak gitu. Yang aku di Aceh itu nggak ada, dan jujur li ya, aku merasakan Indonesia ini beragam ketika aku keluar dari Aceh. Iya. Aku punya teman yang non Muslim itu ketika aku merantau. Itu, dan ternyata juga nggak yang seorang yang kalau di Aceh tuh orang-orang tuh bilang kalau kan nggak boleh berteman sama orang yang selain itu kan pasti gini-gini gitu kan. Ternyata enggak gitu. Ya itu, jadi aku benar-benar merasakan Indonesia ini beragam ketika aku keluar dari Aceh. Kan merantau gitu ya kayak. Oke, boleh gak Kak ceritain sedikit dari awal, tapi nggak usah panjang-panjang, singkat aja. Gimana sih Kakak bisa terjun ke dunia sales gitu sampai sekarang udah jadi account manager gitu Kak? Yang pertama ya otomatis secara tidak sadar ya, tidak sadar kecemplung. Udah kecemplung, seiring berjalannya waktu akhirnya juga aku nge-realize ternyata aku juga memang mencintai dunia sales. Dan akhirnya aku balik lagi nih, aku flashback, kok aku kenapa lebih senang di dunia sales ya gitu kan. Ternyata itu juga ada relate-nya ketika aku masih sekolah dulu, aku juga senang jualan gitu. Jadi dari mulai SD itu ketika ada acara 17-an itu pasti aku jualan gitu. Jadi SMA sampai kuliah pun aku sambil kuliah jualan online shop gitu. Udah tuh akhirnya ketika pertama masuk ke Multifinance yang karir pertama betul-betul yang profesional yang sebagai sales itu, kita kan dulu aku MT, di mana itu kita memang dicoba untuk semua divisi gitu, yaitu kita jadi divisi operation juga iya, divisi sales juga iya, credit analyst juga iya gitu kan.
Nah terakhir jadi ibaratnya nih kamu udah dicoba nih ke semua divisi, kamu merasa jiwamu tuh di mana? Iya. Kayak gitu. Nah cuman kalau dari track record aku alhamdulillah bisa ngelewatin semuanya kayak gitu. Terus di saat itu aku mikir gini, dan aku juga track record salesku juga bagus gitu kan. Terus aku mikir kalau aku ngambil nggak sales, aku ngambil credit analyst, otomatis nanti jenjang karirku ke depan nggak jauh-jauh dari finance gitu, dari multi finance gitu kan. Nah kalau sales, orang marketing, perusahaan mana sih yang nggak butuh orang sales? Ya nggak, ya kan? Itu mau industri apapun yang namanya sales itu pasti dibutuhkan, ya kan? Ya itu memang ujung tombaknya perusahaan. Itu. Akhirnya ya udah, oke, berarti memang jiwaku di sales itu. Kalau pernah nggak sih Kak nyoba di divisi lain? Pernah, dan aku cuma bertahan 2 hari. Oh iya. Itu setelah divisi apa Kak? Di admin. Dan ternyata aku merasa emang bukan jiwaku banget kayak gitu. Itu sehari tuh rasanya kayak udah lama banget, betul. Iya. Oke, berarti sekarang kan Kakak account manager, berarti sebelumnya itu sales. Account manager sama sales itu tuh sama atau beda atau gimana ya Kak? Sebenarnya sih ada kesamaan, ada perbedaannya juga itu. Kalau account manager kan juga, kalau sama sales itu kan juga sama tuh, sama-sama intinya tuh sama-sama nyari klien gitu kan. Cuman bedanya kalau orang sales kan dia cuman ya udah lu cuma nyari aja kayak gitu. Tapi kalau account manager lu nyari, habis itu lu juga yang maintain gitu, yang ngejaga hubungan sama mereka kayak gitu. Jadi kalau account manager tuh lebih, kalau aku lihat itu ketika kita dapat itu cuman permulaan. Tapi kalau orang sales itu cuman sampai situ aja gitu. Oh iya Kak, kalau misalnya kita ngebahas gitu kan kayak orang umum ngebahas tentang sales, kan yang di pikiran mereka tuh kayak sales itu orang yang di mall terus kayak yang Kak bener gitu kan Kak, terus kayak ngeberhentiin orang kayak udah punya ini belum Kak, terus bagi brosur gitu terus kayak mungkin via telepon juga kayak nawarin jasa atau produk. Kalau di mata Kakak sendiri sales itu gimana sih Kak? Kalau di mata aku sendiri sales itu ya benar, kita yang namanya tuh pasti jualan gitu. Iya benar, kadang dulu aku juga ketika di Multifinance juga sama, benar, nyoba-nyoba brosur juga iya. Tetapi yang aku rasain ya, pengalaman pribadiku tuh ketika jadi sales itu, yang kau dapat itu bukan cuma sebatas pekerjaan dan gaji doang. Serius. Itu. Ketika kau menjadi orang sales, itu relasimu pasti lebih banyak ketimbang orang-orang yang cuman, bukan juga admin tuh nggak bagus ya, itu kan balik lagi ke pribadi masing-masing ya gitu. Kan kalau kita cuman yang kerja di kantor kan ya ketemu cuma orang-orang itu aja kan. Nah tetapi kalau kita jadi sales itu setiap hari pasti kita ketemu orang baru terus gitu, ya kan. Jadi itu juga yang membuat aku senang dunia sales gitu. Emang lebih senang ke networkingnya jadi luas. Iya gitu betul. Ya, gitu. Kalau Kakak ada tips dan trik sendiri nggak sih buat nge-approach klien tuh kayak gimana gitu sampai networking Kakak jadi luas gitu dan bisa di-maintain dengan baik, itu gimana sih Kak? Ya kalau tips and triknya sih, kalau yang aku jalanin selama ini dan itu aku lakuin dan alhamdulillah itu semua juga berhasil. Ya kita jangan namanya pasti jualan ya, tetapi jangan pernah kamu di awal itu langsung masuk ke jualanmu itu loh gitu. Ya orang udah pasti tahu ketika perkenalannya kamu AM, kamu sebagai account manager, orang udah tahu ini pasti anak ini mau jualan, itu udah pasti gitu. Nah tetapi gimana caranya tuh yang harus kita bangun trustnya dulu gitu. Kalau aku selalu ngebangun hubungan dulu nih, komunikasi. Jadi ketika kita komunikasinya udah dapat, orangnya udah trust sama kita, baru nih kita masuk gitu. Gue punya solusi ini loh gitu, kira-kira lo punya kebutuhan nggak gitu. Kadang tanpa kita sebutin pun, karena tadi hubungannya kita udah ada, relasinya udah ada, itu orang itu yang ngomong sendiri, aku lagi ada kebutuhan ini loh, dari tempatmu bisa support nggak kayak gitu. Atau even tidak, kadang nggak saat itu, aku pernah tuh jadi udah kenal itu sekitar 3 bulan 5 bulan yang lalu kayak gitu, tetapi cuma tetap keep kontak kan kayak gitu, walaupun cuma kadang say hi kayak gitu, apa kabar, udah lama nih kita nggak komunikasi kayak gitu. Udah kadang tiba-tiba dia yang ngechat gitu, malah kliennya yang approach gitu. Iya gitu, kami ada kebutuhan ini nih gitu, bisa nggak nanti minggu depan kita meeting. Itu sih. Jadi ya sales, orang sales memang jualan gitu, tetapi sebisa mungkin yang penting yang dibangun tuh hubungan dulu gitu, relationship dulu yang dibangun gitu. Yang
kita udah bisa bangun relationship, orang itu udah trust sama kita, udah kamu tuh udah dapat gitu. Satu lagi yang namanya orang sales itu kita sama kayak menanam dulu gitu. Apa yang kita kerjain hari ini tuh hasilnya nggak hari ini. Kalau ada yang dapat hari itu rezeki gitu. Jadi orang sales ya itu tuh, apa yang kamu lakukan hari ini itu buat ke depan tuh. Oke. Kalau sales itu kan berarti emang di suatu perusahaan tuh krusial banget lah ya kan. Iya. Kalau kontribusi yang diberikan gitu dari sales untuk perusahaan gitu apa aja ya Kak? Nah, kalau berbicara kontribusi ya, tuh satu hal ini yang harus ditanamkan di diri orang sales ya. Oh, kita itu kan memang ujung tombak kan. Semua itu perusahaan itu bisa bergerak, bisa bekerja kan dari seorang sales kan. Makanya jadi tanamkan dalam diri kita itu, kita tuh bekerja bukan buat diri kita, tapi buat banyak orang gitu loh. Ya kan? Operasi itu bisa jalan kalau ada penjualan kan. Kalau nggak ada penjualan mereka mau ngerjain apa kan? Finance juga sama kan, akuntan juga sama kan. Maka tanamkan dalam diri kita itu, kita ini bekerjanya bukan buat diri kita doang, tapi buat orang banyak gitu loh. Jadi banyak orang, dampak dari pekerjaan kita tuh bukan cuman buat kita doang tuh. Gitu sih kalau aku yang aku tanamin ke diri aku selama ini gitu. Berarti kamu itu kerja udah sekitar 5 tahun lebih ya Kak? Dari 2017 sampai 2024. Pernah nggak sih Kak kayak ada challenge yang berat gitu loh? Pasti ada kan Kak, kayak apa sih Kak kalau boleh di-share? Challenge paling terberat ya, ketika aku move dari industri kan, dari sebelumnya kan aku finance ya, multi finance kan. Ketika move ke dulu ke estetik itu masih enggak yang masih oke lah bagi aku. Yang paling challenge tertinggi itu ketika aku move ke industri IT. Itu, sebelumnya medical ya Kak? Iya, estetik kan itu di multi finance, habis itu ke estetik, karena di estetik aku juga nggak yang ke estetik kan beda kan, ya tetap jualan kan gitu. Jadi kan, nah beda yang sangat challenge paling tinggi itu ketika aku move ke industri IT. Itu karena kan IT kan memang harus paham teknis kan. Itu walaupun aku bukan orang teknis tapi minimal kulit luarnya aku harus paham. Onboard hari pertama itu aku istilah memang nggak paham sama sekali. Serius. Itu kan tantangan orang sales kan, sebelum kamu jualan kan kamu harus tahu dulu kan kelebihan dari produkmu apa kan gitu. Nah ini aku jangankan buat tahu kelebihan, istilah-istilahnya aja aku belum paham gitu loh. Ya udah, hari pertama itu aku cuman dengar doang tapi ya nggak paham itu apa semua tuh. Terus cara aku apa, dan itu yang bikin aku merasa tertantang gitu loh. Itu akhirnya mau nggak mau kok harus belajar kan itu. Nah cara aku ya itu akhirnya aku yang apa nggak aku paham itu aku catat semua di rumah, aku belajar sendiri otodidak. Itu ada udah belajar sendiri, ternyata ada juga yang nggak aku paham, besok aku tanya ke orang teknisnya, loh ini maksudnya apa sih gitu, sampai akhirnya bisa paham gitu walaupun cuma kulit luarnya doang. Kalau approach klien gitu ya Kak, kan pasti nggak selamanya berhasil gitu kan, betul, pasti ada gagalnya. Kakak pernah gagal kayak gimana sih Kak? Kayak boleh ceritain nggak sih tentang kegagalan dalam approach kliennya atau gimana? Kalau orang sales itu ditolak itu udah jadi makanan sehari-hari. Itu udah pasti gitu. Ya nggak apa-apa, itu ditolak kita hal yang wajar. Yang penting kita jangan pernah berhenti, udah itu aja. Itu tolak itu memang makanannya kita gitu. Itu memang tidak bisa dipungkiri, itu ya hal yang wajar itu. Terus ya aku pernah itu ketika kita pertama udah ngobrol nih, kayaknya orangnya tertarik banget gitu kan. Itu. Terus ketika sudah selesai dari itu, ketika di-upload lagi orangnya malah nggak ngerespon. Ya udah biarin aja, kamu nggak usah bawa energi di situ. Ya udah cari lain lagi ya gitu aja gitu. Jadi kalau penolakan ya pasti ada, pasti nggak bisa dipungkiri, penolakan itu pasti ada. Ya itu, tapi ya memang itu seninya orang sales ya itu memang itu ditolak itu kayak gitu. Ketika orang ternyata ini salah satu lagi, jangan pernah kita membantah. Itu ya jangan, itu kan memang sifatnya manusia ya. Maunya diakui kan gitu ya. Ketika kalian bilang ini, oh iya nggak apa, iyain aja gitu. Tapi setelah itu baru kita masuk lagi. Iya betul yang Bapak bilang tuh, baru bisa kita masuk lagi, kita bilang lagi yang kelebihan dari kita gitu.
Berarti kalau kayak mindset yang harus dipunya sama seorang sales itu apa aja Kak kira-kira? Jangan pernah menyerah sih, itu aja. Penolakan itu wajar, gitu. Wajar kok ditolak. Tuh. Ya itu tadi sih, yang pertama ya mindsetnya jangan pernah menyerah. Habis itu ya itu lagi, kau harus tanamkan ke dirimu, ke mindsetmu bahwa kau bekerja bukan buat dirimu doang, tapi pekerjaanmu impactnya buat ke semua orang loh, gitu. Orang ya, Gitu. Tadi udah bahas tentang kegagalannya nih Ya. Kak. Sekarang mau bahas best achievementnya Kakak. Boleh gak Kak di-share? Boleh. Dulu ya itu yang pertama kali ketika aku di Multifinance, akhirnya udah jenuh kan, karena udah pernah di puncak ketiga kan. Aku pernah dulu pencapaianku sama timku itu 120% dari target 100%. Ngelampauin target ya. Gitu. Yang biasa kalau 190 89 itu kita udah hal yang biasa gitu. Akhirnya waktu itu karena aku dan timku kita 100 udah biasa, karena kan ditantang kan sama atasan ya. Bisa nggak kamu melebihin dari angka 100 kayak gitu. Itu lah. Aku sama timku, ayo kita pasti bisa kok gitu. Nah, kalau aku dulu kan pernah punya tim kan gitu. Jadi ketika sama tim itu yang aku terapin apa ke timku. Kalau aku itu selalu menerapkan itu, kita nggak ada istilah atasan bawahan. Aku bukan bos kayak gitu. Jadi kita tuh tim. Itu hasil kerja kalian ya hasil kerja kita bersama kayak gitu. Jadi kalau bagus itu bukan aku, tetapi kalian, kita kayak gitu. Itu sih kalau aku selalu. Kalau aku capek, mereka juga harus capek. Ketika mereka capek, aku juga harus capek kayak gitu. Oh iya Kak, kalau sales itu kan bidangnya banyak ya Kak. Salah satunya aku tahu itu ada SPG, SPB gitu. Ya. Nah, itu bedanya apa Kak? Dan ya jobdesknya atau apanya gitu? Kalau SPG, SPB itu kan mereka kan kayak yang apa ya istilahnya, itu kan mereka kayak yang perwakilan dari brandnya kan. Gitu. Nah, jadi kalau yang SPG itu ya mereka ibaratnya itu yang membantu orang tim sales gitu loh. Dia bagian dari sales, dari tim sales, tapi dia yang paling terdepannya gitu loh. Nah, itu dia juga menentukan itu. Itu image brand, image sebuah perusahaan itu yaitu juga dari dia itu. Itu kalau SPG atau SPB kan biasa banyak yang sering-sering kalau di mall ya. Gitu. Nah, kalau kamu udah jadi orang sales, kalau kamu nih orang sales, itu kamu pasti ketika ada SPG, SPB ketemu, mereka ngasih brosur, itu pasti kamu nggak akan pernah kamu nolak. Serius. Karena kita tahu posisi kita tuh tahu di posisi mereka tuh seperti apa. Gitu. Ya udah. Jadi pesanku kalau misalnya kalian nih lagi jalan di mall, walaupun cuma sekadar ngambil brosurnya, udah ambil aja gitu, nggak apa-apa. Gitu. Jadi kadang pun aku juga ketika belanja kadang nawarin, aku ngomong, kalian dikejar target ya, lagi dikejar target. Iya Kak, oh ya udah nggak apa-apa. Kalau emang aku butuh, aku tetap bantu beli gitu. Gitu. Karena Kakak juga pernah ngerasain kayak nggak diambil klien nggak ngambil gitu ya Kak, jadi kayak pernah ngerasain ditolak. Iya, karena kita juga pernah, aku juga pernah dulu yang jadi orang sales yang bagi-bagi brosur itu pernah gitu. Jadi diambil aja tuh, kita orang sales itu udah bersyukur banget gitu loh. Gitu. Udah ngerasa diapresiasi. Iya betul. Dan jadi SPG, SPB pun itu juga nggak jelek. Tuh pasti dari yang disebar itu nanti pasti juga akan ada yang dapat, yang orang bakal ngontak mereka tuh ada pasti. Tuh itu kan ibaratnya kan, kalau itu kan ibaratnya mancing dulur lepas ya. Gitu. Pasti nanti salah satu itu pasti ada yang ketemu, pasti ada gitu. Nah, itu dia sharing session bersama Kak Muri seputar dunia sales. Sebelum kita udah nih Kak, boleh dong kasih closing statement atau motivation buat orang-orang yang pengen terjun ke dunia sales gitu. Apa ya, kalau menurut aku di luar sana stigma orang sales itu ya bisa dibilang semua orang tuh menghindari kan. Kalau bisa jangan jadi orang sales kan, gitu kan. Iya. Pasti terutama anak-anak muda nih, ketika susah banget nyari kerja, padahal lowongan marketing, lowongan sales itu di mana-mana. Mereka tuh nggak sadar, padahal ya itu bantu loncatanmu loh, kayak gitu. Ya kamu mau background pendidikanmu apapun, yang namanya sales tuh pasti dibutuhin, gitu. Ya udah, kalau menurut aku apapun yang ada lowongan kerja itu, terutama tuh ya pasti kalau lowongan untuk sales itu sangat mudah didapat. Ya kan, marketing saya itu sangat mudah kan. Tapi dua satu orang-orang ngeluh nyari kerjaan itu susah, lowongan nggak ada. Padahal lowongan sales ada banyak, tapi orang nggak mau kan. Itu. Jadi sales itu nggak jelek, nggak buruk kok.
Itu kamu itu ujung tombaknya perusahaan loh. Orang itu bisa punya penghasilan gara-gara dirimu loh. Gitu. Dan apalagi satu lagi yang bikin jadi motivasi aku juga apa? Pendapatan orang sales itu tidak ada batasnya. Itu kuncinya. Tuh. Kamu jadi orang staff, udah gajimu segitu-gitu aja. Kalau orang sales gaji pokoknya udah pasti, tapi bonusnya ini loh. Itu nggak ada batas. Aku pernah ketika yang pencapaian aku tertinggi itu, gaji salesku di atas gajiku. Itu pernah. Karena ngelampauin target ya Kak? Iya, karena dia ngelampauin target. Jadi bonusnya dia tuh melebihi gaji aku dan gaji aku semua. Itu ya aku sebagai timnya bangga gitu. Ya itu enaknya jadi orang sales itu. Tuh. Dan aku juga nggak pernah mau lagi keluar dari dunia sales. Juga salah satu alasannya itu. Tuh. Jadi nggak usah takut jadi sales itu kayak rendah banget. Enggak, siapa bilang rendah? Tuh, itu menurutku juga pekerjaan paling mulia loh. Selain kamu dapat gaji, kamu juga impact dari pekerjaanmu tuh buat orang banyak. Gitu. Tuh, itu mindset yang harus ditanam ya. Selain yang itu tadi salary bonus. Gitu. Gitu. Oke, semoga dengan adanya podcast ini kalian yang mau terjun ke dunia sales itu jadi pikirannya jadi lebih terbuka gitu ya tentang dunia sales. Oke, thank you so much ya Kak Muri. Sama-sama Farah. Semoga Kak Muri sukses selalu. Amin. Pokoknya karirnya makin legit. Amin. Oke. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Aku udah posisi lebih tinggi lagi ya. Amin. Mohon doanya semuanya. Amin. Ya sama-sama. Oke semuanya, thank you semuanya buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube kita. Karena tiap minggunya bakal ada episode baru dengan guest yang bermacam-macam. Thank you guys, bye!